Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miranda Putri Arifin akan menjelaskan mengenai sebuah inovasi penggunaan lampu belajar dari barang bekas tanpa menggunakan listrik, melainkan menggunakan baterai. Di sini terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan. Baterai kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan modern saat ini, baterai sudah menjadi sebuah kebutuhan yang melekat pada setiap aktivitas, terutama yang berhubungan dengan piranti elektronika. Pengembangan baterai yang kian hari kian maju menuju arah yang lebih baik terus dilakukan oleh para ahli. Apalagi saat ini masyarakat dunia tengah berupaya mencari energi alternatif yang berupa non-migas. Pemanfaatan baterai digunakan sebagai media penyimpanan energi alternatif yang terlebih dahulu dikonversikan menjadi energi listrik. Baterai merupakan salah satu bentuk teknologi penyimpanan energi yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia, dan energi kimia menjadi energi listrik kembali. Sampah merupakan barang yang secara ekonomis sudah tidak ada nilainya, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia ataupun dari alam, sehingga tidak mempunyai nilai manfaat. Salah satu strategi pemanfaatan sampah yaitu melalui daur ulang sampah atau recycle untuk memberi nilai ekonomis dan nilai guna sekaligus untuk mengurangi volume sampah. Recycle merupakan proses daur ulang yang tidak digunakan lagi hingga menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai tambah. Untuk rumusan masalahnya yaitu di zaman sekarang yang semakin hari semakin membuat listrik naik, perlu adanya perubahan energi alternatif guna mengurangi terjadinya pemborosan serta memanfaatkan banyak barang yang tidak berguna menjadi berguna kembali dan memiliki nilai jual yang meyakinkan dan membantu perekonomian. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut mengenai kualitas serta keefisienan benda tersebut. Tujuannya terdiri dari dua tujuan, yaitu satu, memberikan informasi tentang baterai sebagai pengganti energi listrik yang dapat membuat terjadinya tagihan yang membengkak serta mengurangi pemborosan yang terjadi karena terlalu memakan listrik. Yang kedua yaitu mengetahui nilai barang dengan mendaur ulang barang yang ingin dijadikan sebuah inovasi baru yang memiliki nilai jual yang relatif bermanfaat serta ramah lingkungan. Untuk manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan berupa informasi yang berisi tentang baterai kepada mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan pengganti listrik dengan baterai. Bagi penulis sendiri, sebagai bentuk pengetahuan serta inovasi diri sendiri serta lingkungan yang berkaitan dengan teknologi baterai sebagai pengganti energi dan juga tentang pemanfaatan energi itu sendiri serta pemanfaatan barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan. Bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini membahas tentang energi alternatif baterai. Energi alternatif adalah istilah yang merujuk kepada semua sumber energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Energi alternatif sebagai energi yang digunakan bertujuan untuk menggantikan penggunaan sumber daya alam atau pengerusakan lingkungan. Baterai adalah salah satu media penyimpanan energi yang paling umum digunakan, dari mulai jam, perangkat portable, hingga mobil listrik yang mulai diarahkan menjadi pengganti mobil berbahan bakar konvensional. Secara historis, istilah baterai secara khusus mengacu pada perangkat yang terdiri dari beberapa sel, namun penggunaannya telah berkembang untuk memasukkan perangkat yang terdiri dari satu sel. Baterai primer atau sekali pakai digunakan satu kali kemudian dibuang. Bahan elektrode berubah secara irreversibel selama pelepasan. Contoh umumnya yaitu baterai alkalin yang digunakan untuk senter dan banyak perangkat elektronik portabel. Baterai sekunder atau dapat diisi ulang dapat habis dan diisi ulang beberapa kali menggunakan arus listrik yang diterapkan. Komposisi asli dari elektrode dapat dikembalikan dengan arus balik. Contohnya yaitu baterai asam timbal yang digunakan dalam kendaraan dan baterai ion litium yang digunakan untuk elektronik portabel seperti laptop dan ponsel. Dengan ini kita tahu bahwa kita harus siap berlari ke energi alternatif. Selain listrik, demi kenyamanan
diri serta lingkungan. Dampak yang ditimbulkan juga sangat bermanfaat, tak hanya menghemat namun juga membuat kita mengerti apa itu memanfaatkan benda-benda yang tidak berguna menjadi berguna, serta memahami dengan cermat mengenai inovasi dari ide kita sendiri. Bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, memilah barang bekas yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah pembuatan. Dan keempat, ada uji layak barang. Persiapan bahan dan alat, yaitu bahannya wadah permen bekas, botol pupuk bekas, pipa paralon, lampu LED, kabel, saklar mini, selang fleksibel baterai 9 volt, kancing baterai. Untuk alatnya itu gunting, cutter, isolasi atau lakban, dan lem. Langkah pembuatan produk yaitu siapkan semua bahan dan alat. Kemudian langkah kedua, buat sketsa atau pola dengan pipa pada tutup wadah bekas permen menggunakan spidol. Kemudian ketiga, potong bagian bawah botol pupuk bekas untuk tempat sorotnya lampu LED. Kemudian yang keempat, lubangi sisi samping botol pupuk bekas untuk memasukkan selang fleksibel. Kemudian yang kelima, masukkan selang fleksibel ke dalam pipa. Kemudian yang keenam, masukkan kabel ke selang fleksibel. Yang ketujuh, kemudian pasang lampu LED dan kabel. Yang kedelapan, sambungkan kabel dengan saklar dan baterai. Yang kesembilan, setelah selesai tutup wadah permen dan lampu tersebut bisa digunakan. Dokumentasinya seperti ini, yaitu siapkan bahan, terus membuat sketsa, lubangan untuk LED, kemudian untuk memasukkan selang dan kabel, pemasangan lampu, dan juga merekatkan kembali agar bisa digunakan. Di sini terdiri dari target. Targetnya yaitu target yang diharapkan dari produk lampu belajar ini yaitu untuk hasil dari pembuatan diketahui bahwa butuh kesabaran dan ketelatenan dalam membuatnya. Terlebih kita harus paham apa yang sebenarnya diharapkan dan dibutuhkan. Kemudian target yang selanjutnya, secara umum pemanfaatan barang bekas ini sangat berguna untuk semua orang, serta untuk lingkungan. Dan juga dapat membantu setiap perekonomian yang terkendali dengan memanfaatkan suatu barang bekas yang dijadikan sebuah produk yang berkualitas dan efisien. Bab 4 yaitu hasil dan potensi. Hasil yang dicapai dari pemanfaatan barang bekas tersebut adanya target hasil yang ingin dicapai, yaitu melalui adanya pemanfaatan barang bekas yang sudah tidak digunakan, diolah kembali menjadi suatu barang yang berguna. Tentunya juga melibatkan benda-benda yang mendukung terjadinya suatu produk yang tak kalah bagus, juga tak kalah aman meski dari barang bekas. Hasil inovasi tersebut dapat berlanjut menjadi sebuah produk dengan nilai jual yang tinggi, juga dapat menjadi suatu tren di bidang teknologi masa kini atau di masa yang akan datang. Potensinya yaitu potensi yang diharapkan yaitu pengalihan penggunaan energi ke penggunaan energi alternatif, dan juga pemanfaatan pendauran ulang barang bekas yang sedikit banyaknya mempengaruhi alam hingga menjadi suatu kewajiban untuk melindungi alam. Potensi yang dicapai adalah ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang berada pada lingkungan pemanfaatan barang bekas yang diolah menjadi suatu barang yang bermanfaat demi memenuhi kebutuhan dan membantu mengurangi angka pengangguran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.